Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah fitokimia ya. Oke, kali ini kita akan belajar bersama ya tentang analisis fitokimia fenol ya. Kita tahu kalau kemarin kita sudah belajar terkait analisis terpenoid, kemudian minyak atsiri, ya, alkaloid. Nah, hari ini kita akan sharing, berbagi, belajar tentang analisis fitokimia fenol. Oke, kita mulai ya. Nah, ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Teman-teman atau mahasiswa semuanya pasti tahu ya, kalau kita bicara terkait alkaloid, fenolik, kemudian kita bicara terpenoid, glikosida, itu merupakan golongan metabolit sekunder. Jadi perlu diingat kembali ya, kalau untuk metabolit sekunder itu adalah metabolit yang dia tidak bisa ada, bisa tidak, dan tidak berlangsung harus ada untuk ketahanan hidup suatu tanaman. Jadi kalau kita bicara terkait primer ya, atau metabolit primer, metabolit yang memang harus dimiliki oleh tanaman untuk keberlangsungan hidup. Contohnya, diingat kembali apa saja yang masuk ke metabolit primer? Ada karbohidrat, ada protein, ya. Itu adalah metabolit yang memang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dari suatu makhluk hidup, atau dia adalah metabolit esensial yang harus ada pada suatu tanaman, gitu ya. Kita sekarang beranjak ke fenol. Tadi kita bicara secara besar ya, golongan-golongan senyawa yang masuk ke dalam metabolit sekunder gitu. Sekarang kita bicara terkait senyawa fenol. Nah, fenol itu adalah salah satu senyawa, salah satu zat aktif yang paling banyak terdapat pada alam, terutama pada tanaman gitu ya. Nah, fenol ada apa saja ya? Ada banyak ya, termasuk di sini. Nanti kita akan bicara juga terkait flavonoid, mungkin di subbab sendiri ya, judulnya flavonoid, analisis flavonoid. Nah, di sini termasuk senyawa fenol itu adalah flavonoid ya, salah satunya. Nah, ciri dari senyawa fenol itu dia punya yang namanya cincin aromatik. Ya, selain dia punya cincin aromatik, masih ingat ya bentuk cincin aromatik seperti apa? Dia juga punya satu atau lebih gugus hidroksil. Ya, dia punya satu atau lebih gugus hidroksil. Nah, sifatnya apa hidroksil? Sifatnya basa, ya. Baik, nanti kita lihat lebih jelas untuk rumus strukturnya ya. Nah, di mana senyawa fenol ini memiliki, tadi sudah Ibu katakan bahwa ciri khas dari senyawa fenol selain dia memiliki cincin aromatik, dia juga memiliki gugus hidroksil. Di mana gugus hidroksilnya tadi dikatakan bisa lebih dari satu, ya, bisa lebih dari dua. Nah, di sini terkait penamaan ya dari suatu struktur kimia itu. Kalau gugus hidroksilnya itu satu, dia tersubstitusi benzen yang tersubstitusi OH atau hidroksil, itu kita sebut sebagai fenol. Jadi ada cincin aromatik ya, C6 gitu, kemudian dia disubstitusi oleh gugus hidroksil atau OH, itu fenol. Tetapi kalau gugus hidroksilnya itu lebih dari 2 ya, jadi banyak fenol
secara gampangnya kita menganalogikan gitu kan ya, itu banyak OH yang tersubstitusi pada cincin benzen atau cincin aromatik, itu yang menyebabkan penamaannya di sini menjadi polifenol ya, fenol yang banyak. Nah, itu kita sebut sebagai polifenol. Nah, ternyata ada beberapa kelompok-kelompok yang polifenol ini, golongan polifenol ini atau beberapa senyawa atau zat aktif lain itu masuk ke dalam golongan polifenol. Makanya tadi dikatakan bahwa golongan fenolik ini merupakan salah satu senyawa atau zat aktif yang paling banyak terdapat di alam, itu ya. Contohnya tanin, dia masuk ke dalam polifenol. Flavonoid, flavonoid iya. Melanin ya, memberi warna. Dan lignin ini biasanya ada pada kayu ya, kayu ada pada batang atau kaulis ya, pada suatu tanaman. Nah, ini adalah pendahuluan dari kita akan bicara terkait bagaimana sih analisis fenol, tapi paling tidak teman-teman mahasiswa mengenal atau review kembali terkait definisi dari sifat atau rumus struktur dari fenol tersebut. Itu ya, supaya kita bisa lebih mudah untuk belajar terkait analisis suatu senyawa. Oke, sekarang kita perkenalkan ya, ada senyawa fenol, ada juga senyawa fenolat. Apakah perbedaan antara kedua senyawa tersebut? Oke, kita lihat sekarang. Kalau senyawa fenol murni ya, dikatakan senyawa fenol itu dia murni. Nah, ini biasanya kalau melalui uji organoleptis ya, jadi bisa kita sentuh, bisa kita lihat warnanya, bisa kita rasakan. Nah, untuk senyawa fenol murni itu dia cenderung menimbulkan rasa panas. Bahkan kalau banyak gitu ya, atau dalam suatu kuantitas yang banyak itu, kalau kita bersentuhan dengan atau kulit kita bersentuhan dengan fenol murni, itu panasnya seperti rasa terbakar, tapi skala kecil tentu saja. Jadi memang dia potensial sekali menimbulkan rasa panas. Nah, ini maksudnya contoh ya teman-teman, bukan contoh. Contoh fenol sederhana. Nah, kalau fenol sederhana ini beberapa contoh. Ada orsinol ya. Ciri senyawa fenol itu apa? Ada alkohol di belakang ya, atau hidroksi atau OH. Nah, ini pasti ada substitusi OH pada cincin aromatik atau pada benzen tersebut, yang menjadi ciri khas bahwa dia masuk ke dalam golongan senyawa fenolik. Nah, contoh fenol sederhana adalah orsinol, katekol, pirogalol, dan juga fluorogusinol. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh fenol sederhana. Dimana pada umumnya senyawa fenol ini dia berikatan dengan gula. Nah, ada senyawa fenol yang berikatan dengan gula. Jadi ya, ada beberapa senyawa fenol juga dia tersubstitusi atau dia berikatan dengan gula. Nah, itu kita sebut sebagai glycoside ya. Jadi dia berikatan dengan gula. Kalau dia berikatan dengan gula, dia masuk ke dalam penamaannya adalah glycoside atau glikosida, otomatis. Jadi intinya gini teman-teman, semua zat aktif, setiap zat aktif itu memiliki karakteristik masing-masing ya. Apa saja yang mempengaruhi karakteristik zat aktif tersebut? Salah satunya adalah substitusi dari hidroksi asam basanya,
kemudian termasuk struktur atau rumus molekulnya gitu ya, yang nanti akan mempengaruhi juga sifat polaritas suatu zat aktif yang juga akan mempengaruhi dari kelarutan atau kelarutan dari zat aktif tersebut ya. Karena kalau kita bicara senyawa yang polar itu akan larut pada pelarut yang polar pula atau disebut like dissolve like. Nah, di sini termasuk kalau senyawa fenolnya itu dia tidak berikatan dengan gula, itu dia larut pada pelarut-pelarut organik gitu kan ya. Tetapi karena kalau dia berikatan dengan gula, nah ini dia akan membentuk glikosida. Nah, si glikosida ini karena dia berikatan dengan gula, itu kelarutannya tidak di pelarut organik lagi, tetapi kelarutannya lebih besar di dalam air. Nah, apa fungsinya sebenarnya? Ada fungsinya enggak sih? Zat aktif tersebut ada, tentu saja. Fungsinya adalah secara umum ya, dia sebagai pembangun dinding sel dari suatu tanaman. Ada juga ya kalau dia dalam bunga gitu ya, itu dia bisa memberi warna atau pigmen ya, katekol, oramin dan lain sebagainya. Dan juga dia bisa berperan juga sebagai enzim ya, pigmen pada bunga dan juga maksudnya pemberi pigmen pada bunga dan juga pemberi pigmen pada enzim. Tapi yang perlu diketahui juga bahwa beberapa senyawa fenol itu ternyata yang bersifat toksik. Toksik terhadap apa dulu gitu kan ya? Toksik terhadap serangga dan hama. Jadi dengan kata lain, senyawa fenol itu bisa kita manfaatkan sebagai pencegah ya, atau pembasmi serangga ataupun hama, karena beberapa serangga dan juga hama tidak suka pada bau khas dari fenol tersebut. Oke. Kemudian senyawa fenilpropanoid. Nah, fenilpropanoid itu dia adalah senyawa fenol, masih dia fenol gitu ya. Tetapi rantai samping dari fenilpropanoid itu ada 3 karbon. Jadi dia adalah senyawa fenol ya, tapi rantai samping dari fenolnya itu kan, kalau fenol itu aromatik gitu ya, ada 6 karbon yang tersubstitusi oleh hidroksi atau OH. Nah, rantai sampingnya itu ada lagi terdiri atas 3 karbon. Oke. Nah, contohnya di sini adalah asam hidroksisinamat, kafeat, ferulat, dan juga sinapat. Nah, ini adalah contoh-contoh fenilpropanoid. Kemudian di sini asam hidroksisinamat, ada asam hidroksisinamat yang tadi dia merupakan golongan senyawa fenilpropanoid. Kalau dia di dalam tumbuhan itu biasanya dia dalam bentuk ester, di mana ester ini akan mudah terhidrolisis dengan asam lemah. Nah, hidrolisis dengan asam lemah, contohnya kalau kita di praktikum tadi kita tambahkan apa? Asam klorida. Nah, ini bisa menghidrolisis. Nah, kalau hidrolisis dilakukan dengan asam yang disertai pemanasan, akan terjadi proses dekarboksilasi ya, karboksilasi. Kemudian di sini, nah kita ngomong ke fenilpropanoid, tapi ternyata senyawa fenilpropena beda ya, propanoid, propena, dia juga masuk ke dalam kelompok fenilpropanoid. Tapi kalau fenilpropanoid tadi kan rantai sampingnya terdiri dari 3 karbon. Kalau ini ya, fenilpropena gitu kan, fenilpropena itu rantai sampingnya ada ikatan tidak jenuhnya, bedanya itu. Contoh, nah ini eugenol, isoeugenol, anetol itu dia adalah
suatu senyawa yang memiliki bau yang khas, iya. Kemudian dia memiliki sifat volatil oil atau mudah menguap, sehingga bisa juga digolongkan dia masuk ke dalam golongan minyak atsiri. Nah, kelompok fenilpropena, kalau fenilpropanoid itu tadi ya contohnya, fenilpropena ya, sorry. Nah, kelompok fenilpropena itu dia juga bisa larut di dalam, lebih larut ya di dalam lemak. Nah, ini yang perlu diketahui. Oke, persebarannya bagaimana? Sekarang kita bicara persebaran ya. Nah, senyawa fenol ini tersebar luas pada dunia tumbuhan. Sekali lagi Ibu ulang bahwa fenol ini adalah salah satu senyawa yang banyak di alam gitu ya, terutama kalau kita bicara fitokimia ya di mana di dunia tumbuhan gitu. Khususnya biasanya fenol-fenol itu ada pada tumbuhan yang memiliki senyawa aromatik atau baunya itu khas. Nah, itu bisa ada diindikasikan bahwa dia mengandung fenol gitu ya. Nah, kalau asam fenolat ya, beberapa asam fenolat itu adalah tersebar luas ya pada tumbuhan Angiospermae. Apa itu Angiospermae? Silakan dilihat ya. Angiospermae apa? Dikotil, monokotil dan lain sebagainya. Itu silakan dilihat lagi. Nah, senyawa fenol itu juga bisa diperoleh dari hasil penguraian ya atau hasil degradasi. Contohnya apa? Melanin. Melanin itu adalah polimer ya, polimer atau hasil degradasi fenol dari alam. Kalau dia degradasinya basa, itu dia akan menghasilkan katekol. Nah, kalau degradasi bukan basa, nah polimernya alam, nah ini akan menghasilkan melanin. Terus beberapa senyawa fenol juga merupakan komponen minyak atsiri tadi yang saya katakan, timol, carvacol, eugenol, itu dia merupakan komponen atau golongan minyak atsiri. Oke, sekarang kita masuk ke identifikasi ya. Baik, identifikasi senyawa fenol. Nah, biasanya identifikasi senyawa fenol itu sering dilakukan bersama-sama dengan asam fenolatnya. Jadi identifikasi fenol secara apa dulu gitu kan ya, apakah secara kualitatif, apakah secara kuantitatif? Karena kalau kita bicara terkait identifikasi itu ada dua, hanya untuk melihat fenolnya saja atau juga untuk melihat berapa banyaknya fenol yang ada di dalam suatu tanaman. Nah, jadi ada kuantitatif dan juga ada kualitatif. Nah, kalau asam fenolat itu larut dalam etanol, asam fenolat yang larut dalam etanol adalah bentuk glikosid. Nah, malah kalau dia dalam bentuk asam ya, asam fenolat itu dia larut tapi dalam bentuk glikosida. Itu dia bisa larut etanol. Nah, kalau dia malah asam fenolat itu kalau bentuknya terikat atau dia sebagai ester, itu dia malah tidak larut dalam etanol. Coba direnungkan dulu ya. Jadi ini asam fenolat. Kalau fenol tadi kalau dia glikosida gitu ya, dia larutnya di air gitu ya. Tetapi kalau asam fenolat itu glikosid malah dia larutnya dalam etanol. Dan kalau ester itu baru dia tidak larut di etanol. Oke, kita ke penyarian. Nah, penyarian kemarin ada beberapa metode ekstraksi ya, maserasi, perkolasi. Nah, kalau untuk identifikasi suatu senyawa itu penyarian mungkin kita bisa lakukan dengan sederhana gitu ya. Contohnya kalau dia fenol ini ya, penyariannya dilakukan dengan kita malah menghidrolisis terlebih dahulu. Dilakukan hidrolisis untuk terjadi peruraian ya. Nah,
hidrolisis ini kita tambahkan asam lemah gitu kan ya. Suasana asam, kita tambahkan asam klorida. Nah, caranya bagaimana? Sama yang seperti yang dilakukan tadi ya. Nah, jadi kalau suatu senyawa yang mengandung fenol itu kita tambahkan asam klorida 2M ya. Kita taruh ke dalam tabung reaksi gitu ya. Penanas air, taruh di atas beker itu selama 30 menit. Atau juga bisa dengan basah, ternyata bisa dengan basah, tapi waktunya lebih lama. Berapa? 4 jam pada suhu kamar. Nah, nanti kalau dengan basah sebelum dilakukan ekstraksi, kita diamkan terlebih dahulu ya, untuk melarutkan zat-zat yang tidak diinginkan. Nah, fenol yang terbebas itu diekstraksi dengan eter beberapa kali. Nah, tadi ya, kalau sudah dihidrolisis, kita ekstraksi dengan eter ya, dengan eter. Kalau sudah ini yang digunakan sebagai larutan uji. Jadi gini, jadi ada tergantung tanamannya yang mau dihidrolisis apa gitu kan ya. Nah, nanti dia kalau sudah dapat ekstrak atau dia sudah dapat kristal dari suatu tanaman ya, kita tambahkan asam klorida, dia basah lemah, kemudian kita hidrolisis selama 30 menit. Nah, kalau sudah hasil hidrolisisnya ini ya, kita ekstraksi dengan corong pisah dengan eter. Berapa? 2 kali atau 3 kali 20 ml misalnya. Nah, kemudian hasilnya ada air asam gitu kan ya. Ada senyawa yang ada di dalam eternya. Nah, kita keringkan. Nah, ini sebagai digunakan residunya ini yang si eter dikeringkan itu nanti akan kita gunakan sebagai larutan uji. Oke, selain itu kita juga bisa melakukan dengan pereaksi warna ya. Nah, ini jadi kalau kita menggunakan pereaksi warna itu kita hanya tahu dengan suatu warna tertentu dia masuk ke dalam apakah dia fenolik atau tidak gitu ya. Jadi bisa juga dikatakan ini merupakan salah satu pengujian secara kualitatif ya, bukan kuantitatif tetapi kualitatif. Nah, di sini kalau untuk yang pertama dulu ya, ada beberapa metode untuk mengetahui bahwa dia ada senyawa fenol. Itu kita tambahkan larutan FeCl ya, FeCl diencerkan dalam air atau etanol. Nah, kalau nanti warnanya hijau sampai biru hitam ya, dari serbuknya atau dari ekstrak yang kita tambahkan, itu berarti sampel tersebut mengandung senyawa fenol. Nah, bisa juga kita tambahkan larutan bromida gitu ya. Kita tambahkan larutan brom, satu serbuk atau ekstrak yang dicurigai ada fenolnya, kita tambahkan larutan brom. Itu kalau ada endapan putih dan endapan itu segera larut, nah itu juga mengindikasikan bahwa suatu sampel itu mengandung fenol. Nah, warna yang lain kemarin di fenolik total ya kita belajar. Nah, itu kita menggunakan reagen Volin Siokalteu ya. Ada vanilin, asam klorida pekat, vanilin asam sulfat pekat, dan juga Gibbs. Nah, yang paling sering digunakan adalah Volin. Nah, di mana reaksi-reaksi ini itu bisa juga dapat digunakan untuk deteksi pada lempeng kromatografi lapis tipis. Deteksi dilakukan untuk mengetahui atau memastikan gitu ya bahwa suatu senyawa itu ada pada suatu tanaman gitu kan. Setelah apa? Setelah lempeng KLT-nya dielusi terlebih dahulu gitu ya. Kita sudah kasih sampel, dielusi, ternyata ada beberapa bercak yang tidak tampak, apakah ada atau tidak. Nah, itu bisa kita lanjutkan untuk reaksi deteksi pada plat atau lempeng kromatografi lapis tipis. Kalau deteksi senyawa fenol, terutama golongan flavonoid, itu juga bisa dapat dilakukan pada kromatogram ya. Kromatogram atau UV ya,
berdasarkan warna fluoresensi di bawah UV. Nah, kalau UV saya ulang ada dua sinar, 254 dan 366. Kalau 254 itu kita taruh silika di sana itu akan berpendar warna hijau. Jadi kalau silika yang kita taruh di bawah UV 254 warnanya hijau, berarti apa? Berarti benar silika gitu ya. Kemudian apapun yang tertempel di sana, kalau kalian KLT gitu kan menempelkan ekstrak, itu ekstraknya akan meredam. Tetapi silikanya akan berfluoresensi. Nah, kalau UV 366 kebalikannya, silikanya akan meredam. Anda tidak akan melihat warna silika yang hijau lagi, tapi dia meredam. Tetapi senyawa-senyawanya atau bercak yang sudah dielusi itu dia akan berfluoresensi. Nah, itu bedanya. Jangan terbalik-balik, jangan salah, jangan bingung. Baik. Nah, kita juga bisa menggunakan KK atau kromatografi kertas. Kalau kita bandingkan dengan kromatografi lapis tipis, memang kromatografi kertas itu hasilnya tidak lebih baik gitu ya untuk beberapa jenis fenol, tapi tidak bisa dipukul rata ya. Nah, fase geraknya adalah butanol ya, selulosa ya di sini kromatografi kertas atau bisa juga selulosa gitu ya. Fase geraknya BAW ya, butanol, asam asetat dan juga air. Nah, ini tadi kalian praktikum kayaknya pakai fase gerak ini yang kemarin ya. Nah, ini hasilnya kurang baik ya, BAW hasilnya kurang baik. Nah, kalau kita pakai benzen, asam asetat, air dan juga natrium format, asam format banding air itu hasilnya lebih memuaskan. Nah, ini adalah rekomendasi fase gerak yang biasa digunakan kalau kita menggunakan kromatografi kertas. Untuk apa? Untuk identifikasi fenolik. Nah, pengembang tersebut atau fase gerak tersebut bisa digunakan untuk pemisahan isomer asam fenolat. Fase gerak lain yang bisa kita gunakan untuk pemisahan fenol adalah campuran asam asetat, asam klorida, dan juga aqueous atau air. Nah, ini ada 3 rekomendasi fase gerak ya, bisa digarisbawahi. Tapi di sini kalau kalian pakai BAW untuk melihat fenol itu hasilnya memang kurang baik. Nah, kromatografi lapis tipis, kalau kita bandingkan dengan kromatografi kertas itu dia memiliki hasil yang lebih baik. Ya, kalau kita bandingkan dengan kromatografi kertas, hasil lebih baik. Bahan uji dibuat dengan melakukan hidrolisis terlebih dahulu. Sama, kita lakukan hidrolisis terlebih dahulu dengan penambahan apa? Dengan penambahan asam lemah, HCl ya. Nah, sebelum diekstraksi kita asamkan terlebih dahulu. Hidrolisis juga mengasamkan karena sudah menambahkan asam klorida gitu kan ya. Nah, hasil hidrolisis kita apakan? Kita saring dengan ether lagi gitu kan ya. Kita ECC atau kita saring dengan ether, baru nanti kita pekatkan menggunakan bahan sebagai uji kromatografi lapis tipis. Nah, fase gerak yang bisa kita gunakan tadi benzen, metanol, asam asetat ya, atau asam asetat aja 15% itu juga bisa digunakan. Fase diamnya selulosa. Nah, KLT-nya selulosa ya. Nah, fase diamnya bukan silika tapi selulosa karena di sini fenolik gitu kan, fenol. Atau kalau ada poliamid bisa juga digunakan. Karena memang selulosa ataupun poliamid itu adalah fase diam yang cocok digunakan untuk pemisahan senyawa, kelompok atau golongan fenol. Nah, lempeng silika yang digunakan adalah mengandung indikator fluoresensi sehingga terlihat bercak gelap dan latar belakang berfluoresensi. Ya, ini wajib ya. Salah satu lempeng silika atau persyaratan fase diam yang bisa digunakan. Nah, tidak hanya secara kualitatif teman-teman, tapi di sini bisa kita juga melakukan analisis fenolik secara kuantitatif. Karena senyawa fenol itu memiliki inti aromatik yang tersubstitusi oleh apa? Cincin aromatiknya hidroksi OH gitu ya. Dan dia memiliki serapan di daerah UV. Terus, apabila ditambah larutan basah akan terjadi pergeseran batokrom ya. Dan terjadi pergeseran, reaksi geser nanti ya. Nah, umumnya senyawa fenol ini memiliki absorbansi pada daerah 300 nanometer. Sekitar segitu ya. Kalau kalian pakai spektrofotometer gitu ya. Contoh fenol sederhana resorsinol. Nah, di sini
panjang gelombangnya berbeda-beda dari setiap senyawa yang mau diukur berapa kadarnya dengan alat spektrofotometer. Nah, di sini kalau fenol sederhana resorsinol dan 2-metil resorsinol aja lambda max-nya beda gitu ya. Kalau dia golongan asam fenolat, dia masuk asam salisilat, dia asam vanilat. Nah, ini kalau kita tambahkan basa asam vanilat bisa menurun gitu kan ya. Kalau asam salisilat 235 untuk lambda max-nya. Bisa juga kita menggunakan kromatografi gas ya. Jadi untuk beberapa senyawa fenol itu tadi ada yang memiliki sifat yang mudah menguap. Contohnya apa? Eugenol, camferol dan lain sebagainya. Nah, untuk kandungan atau jenis senyawa-senyawa berikut itu ya, itu tidak bisa kita menggunakan intinya adalah kuantitatif dengan spektrum. Tapi karena dia memiliki ciri khas gitu ya, senyawa-senyawa yang mudah menguap ya, kalau kita lakukan pada suhu kromatografi itu dia juga mudah menguap. Nah, kadang kita perlu ubah menjadi turunan dari senyawa fenol, misalnya trimetisil atau asetat. Nah, ini ya. Contohnya pemisahan 38 senyawa pada fenol terdapat pada daun tembakau. Ini bisa dilihat jurnalnya ya. Ada salah satu jurnal yang menyebutkan ada pada ini ya, identifikasi fenol pada daun tembakau itu ternyata ditemukan pemisahan 38 senyawa fenol. Kok macet. Baik. Nah, kita juga bisa menggunakan HPLC atau KCKT, kromatografi cair kinesia tinggi ya. Jadi dia bisa memisahkan. Salah satu keuntungan dari metode ini adalah sampel yang kita gunakan sedikit. Yang kedua, bisa untuk memisahkan campuran asam fenolat dan juga aldehid. Selain itu, dia juga bisa memisahkan melihat campuran-campuran BKO ya pada jamu gitu ya. Nah, fase gerak yang bisa kita gunakan untuk fase gerak di dalam sistemnya itu bisa pakai air metanol dan juga asam asetat dengan perbandingan tersebut. Bisa juga air asam asetat dan juga N-butanol dengan perbandingan tersebut. Nah, ini adalah referensinya yang bisa digunakan perbandingannya. Baik. Nah, kita masuk ke penetapan kadar fenol. Jadi pada umumnya ya, kadar fenol dalam suatu tanaman, dalam suatu simplicia itu kita sudah membahas di praktikum daring ya. Itu menggunakan reaksi Volynsky-Calteu. Nanti perhitungannya apa? Perhitungannya adalah kadar fenol total. Ya, kemarin sudah ya. Nah, asam perbanding yang digunakan biasanya kalau dari prosedur fenol total selain reaksi Volynsky-Calteu kita bisa menggunakan pembanding asam galat. Nah, absorbansi berapa? 760 nanometer. Kalau misalnya penetapan kadar kita menggunakan metode lain bisa nggak, Bu? Bisa. Pembentukan senyawa kompleks dulu dengan natrium nitrit atau natrium molibdat. Kemudian di sini absorbansi maksimumnya ada pada panjang gelombang 505 nanometer. Ini ada beberapa contoh ya, kalau di laboratorium atau kerja laboratorium terkait senyawa fenol atau kasus-kasusnya gitu ya. Jadi di sini kalau Kampferia galanga atau rimpang kencur itu kan dia punya kandungan minyak atsiri ya, minyak atsiri yang mudah menguap. Berarti kan kita bisa menggunakan KLT densito. Kemudian kalau untuk kuantitatifnya kita gunakan adalah gas kromatografi gitu kan ya, etil sinamat, borneol. Nah, ini masih senyawa-senyawa volatil, kamfena, karbon, sinaul, eukaliptol. Nah, ini reaksi warna bisa untuk melihat fenoliknya tadi, kromatografi lapis tipis bisa, atau kita lanjutkan kromatografi densito. Kalau kalian menggunakan KLT densito
totalan pada kromatografi lapis tipis itu harus ada kuantitasnya, tidak boleh menggunakan pipa kapiler ya, tetapi kita menggunakan pipet volume, berapa mikro. Nah itu. Nah ini pada tanaman Meremia mamosa ya, dia kandungan kimianya resin, tanin, meremosid ya, ini adalah istilahnya adalah apa sih, markernya atau penandanya ya, mamosida juga gitu kan, karena dia hanya terbatas pada tanaman-tanaman pada tanaman Meremia mamosa ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Identifikasi dengan reaksi warna ya, larutan vanilin, Valenciocalteu, asam klorida pekat, dan juga penetapan kadar. Kita bisa menggunakan UV dan juga HPLC. Kemudian ada di delima ya, Punica granatum. Nah, kandungannya apa Punica granatum? Ini ada punikalin, ada asam elagat, ada elagitanin, ada antosian. Nah, identifikasinya sama ya, yang sudah ada di atas tadi. Bisa menggunakan reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan kita bisa menggunakan penetapan kadar. Kalau dia bukan merupakan senyawa yang volatil, kita bisa menggunakan HPLC ataupun spektro gitu ya. Nah itu bisa kita gunakan untuk identifikasi. Nah Ibu katakan tadi bahwa apa? Bahwa panjang gelombangnya itu berbeda-beda ya. Dari panjang gelombang dari masing-masing tanaman. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke analisis fitokimia glikosid atau glikosida ya. Glikosida jantung ya, yang paling sering untuk golongan glikosida. Nah untuk flavonoid untuk fenolik ya, fenolik nanti kalau ada yang ditanyakan bisa komentar di @link ya, atau tanya langsung ya. Baik. Oke, analisis fitokimia selanjutnya adalah analisis fitokimia glikosid atau golongan glikosida jantung. Sama, kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi dia merupakan golongan glikosid steroid ya, atau glikosida steroid ya. Nah, pada tumbuhan ya, terdapat pada tumbuhan yang beberapa tumbuhan ini memiliki sifat toksik. Toksik seperti apa, Bu? Gitu ya. Nanti akan kita lihat, karena namanya glikosa jantung ini disebut glikosida jantung ya. Dia memiliki khasiat terhadap terhadap jantung gitu ya, atau suatu penyakit-penyakit jantung. Nah, struktur intinya ini ya. Cincin 10-13 dimetil siklopentanoperidrofenanten. Nah, agak panjang memang. Nah, dia ciri khasnya dia memiliki satu cincin lakton yang tidak jenuh. Ya, jadi dia memiliki satu cincin lakton yang tidak jenuh. Namanya glikosid ya, pasti dia punya yang namanya molekul gula. Nah, molekul gulanya bagaimana? Molekul gulanya dia turunan dari dioksi atau gula termetilasi. Nah, ini ya. Sekarang persebaran. Persebarannya biasanya dia tersebar pada beberapa tanaman. Banyak tanaman ya, Apocynaceae atau dia Strophanthus, Nerium tevetia, kemudian familis
ini juga Scropulariaceae ya, digitalis, tanaman-tanaman digitalis lanata, Liliaceae convallaria. Nah, kalau ada juga di sini digitalis lanata ya, ini ya. Ini dibedakan menjadi digitoxygenin, ada digitoxygenin, ada digitaloxygenin, digoxygenin, dan diginagenin. Bu, kok susah-susah Bu namanya ya? Ini karena masih ada satu familia ya dari digitalis lanata atau glikosaid jantung, tanaman yang ini ya paling banyak dimanfaatkan. Nah, ini kita ngomongin atau mengobrolkan glikosaid jantung itu antara lain tadi digitalis lanata. Kandungannya apa sih digitalis lanata itu? Lanatosid A, B, C, D, E. Ada gigoxin, digitoxin. Nah, tapi jumlahnya sedikit ya. Lanatosid itu paling banyak. Kemudian ada digitalis purpurea ya, glikosaid purpurea itu ada kandungan digoxin juga di sini, gitoxin dan gitalotoxin. Nah, ini ya. Kemudian ada nerium oleander. Nah, biasanya ini kandungannya sama dengan spesiesnya ya, oleandrin, kemudian adinerin gitu ya. Kemudian ada Adonidis vernalis, adonitoxin, dan juga simarin. Identifikasi sekarang ya. Glikosida jantung tidak larut pada pelarut non-polar. Dia tidak larut pada N-heksan ya. Dia tidak larut pada non-polar. Tetapi ekstraksinya biasanya kita menggunakan etanol 70% atau 95%. Nah, untuk pigmen dan lipid itu bisa dihilangkan ya. Kalau misalnya ada pigmen, ada lipid yang masih terikut di glikosaid jantung, itu bisa kita hilangkan dengan pelarut nonpolar. Jadi fungsi pelarut nonpolar itu adalah melarutkan pengotor-pengotornya gitu ya, tetapi dia tidak bisa melarutkan glikosaid jantungnya. Contohnya di sini benzen kita endapkan dengan penambahan timbal dioksida itu kan. Ada juga beberapa pustaka yang menyebutkan bahwa pengendapan menggunakan larutan 10% timbal asetat atau PB asetat, kemudian disaring kita tambahkan asamnya, asam asetat H2SO4 gitu kan ya, asam sulfat asam asetat maksudnya, itu diekstraksi dengan diklorometan. Nah, ini kita ekstraksi dengan diklorometan, kemudian kita pisahkan. Nah, ini untuk mengikat airnya ya, menggunakan natrium sulfat anhidrat. Nah, baru kita uapkan sampai dia benar-benar kering. Kemudian untuk beberapa pengujian gitu ya, residu yang kita dapatkan dari ekstrakte atau preparasi glikosaid jantung itu kita bisa teruskan itu ya dengan melarutkan dalam diklorometan ataupun etanol. Jadi tidak bisa dengan air gitu kan, tidak bisa dengan N-heksan, karena dia tidak larut pada nonpolar. Nah, itu kita bisa gunakan untuk uji. Yang kita gunakan salah satunya adalah kromatografi lapis tipis. Jadi secara tidak langsung identifikasi glikosida jantung itu bisa menggunakan salah satunya adalah kromatografi lapis tipis gitu kan ya. Nah, kalau kita pakai, kalau dia termasuk golongan triterpen Bu, jadi misalnya beberapa contoh dia masuk glikosaid tapi golongan triterpen gitu ya. Nah, triterpen sendiri kita bisa melakukan reaksi Lieberman-LB atau Lieberman-Bouchardat ya. Isinya apa sih sebenarnya Lieberman-Bouchardat? Itu asam asetat anhidra, kita tambahkan asam sulfat pekat. Nah, kalau warnanya hijau atau biru, nah itu kita bisa lanjutkan dengan reaksi lebih spesifik, walaupun di sini sebenarnya sudah merujuk bahwa sudah ada kandungan glikosaid jantungnya. Nah, ini reaksi-reaksi warna yang bisa digunakan gitu ya. Nanti tugas coba dicari ya reaksi-reaksi warna ini
ya, reaksi Baljet, KD, Santridol, Killer Kiliani, Pesde Quaker. Nah, ini reaksi-reaksi warna ini isinya reagen apa? Dan kalau dia positif glikosid jantung, itu warna yang dihasilkan apa, bagaimana reaksinya? Tetot, ini dijadikan untuk tugas hari ini ya, di slide 23. Dikumpulkannya Sabtu. Kita saat kuliah pertemuan besok Sabtu ya, kuliah besok Sabtu. Dikumpulkan di @link seperti biasa. Baik. Tugas individu ya. Yang pertama tadi untuk glikosid jantung adalah KLT dilakukan langsung dalam bentuk glikosidanya atau tidak terikat gulanya dengan melakukan ekstraksi penggunaan pelarut etanol atau metanol. Jadi kalau tanaman-tanaman yang di situ mengandung langsung dia glikosida jantung gitu ya, dia menggunakan pelarut entah itu maserasi, entah itu perkolasi dan lain sebagainya, itu pelarutnya etanol atau metanol. Nah, kalau sebagai aglikonnya setelah dilakukan hidrolisis itu kan memisahkan glikon dan juga aglikonnya kan dengan penambahan asam lemah ya. Nah, ini akan terpisah gitu ya. Kalau sudah ekstraksi kembali tadi, kalau sudah ketemu glikon, aglikon itu kita reaksi kembali dengan eter atau kloroform. Jadi fungsi eter atau kloroform itu dia menarik glikosidnya ya, glikosidanya ya, sedangkan yang ada di air asam itu dia aglikonnya gitu kan, dia lebih larut di air kan. Nah, kemudian fraksi lemak bisa dihilangkan terlebih dahulu ya. Fraksi lemak tadi kita larutkan dengan pelarut-pelarut non polar. Jadi kalau untuk glikosida jantung sendiri dia malah tidak larut pada pelarut-pelarut non-polar, tetapi tadi lemaknya, pengotor yang lain itu malah dia bisa dilarutkan dengan pelarut non-polar. Penetapan kadar coba dicek di Farmakope Indonesia edisi 4 ya. Untuk glikosid jantung itu penetapan kadar daun digitalis lanata dilakukan dengan uji potensi atau aktivitas hayati untuk digitalis. Cek ya. Oh, sudah selesai. Jadi pertemuan hari ini saya cukupkan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Tugasnya ada di slide 23. Apa tadi saya ulangi? Tugasnya adalah cari 1. Apakah isi dari reaksi reagen pada reaksi tersebut? 2. Hasil positif glikosid jantung ditunjukkan dengan warna apa? Ketiga, bagaimana reaksi terjadi pembentukan warna tersebut. Oke, itu saja saya rasa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.